Selamat malam teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Francisco Alfiano dari Prodi Pendidikan Informatika Universitas Citra Bangsa semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kasus ancaman dan kerentanan sistem informasi yang berkaitan dengan pencurian data Bank Syariah Indonesia. Baik, kita akan masuk ke slide yang pertama tentang dampak pencurian data. Dampak pencurian data ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, kehilangan kepercayaan. Kehilangan kepercayaan dapat menyebabkan nasabah merasa tidak aman dan kehilangan kepercayaan pada bank syariah. Yang kedua, reputasi buruk. Insiden pencurian data akan menciptakan publisitas negatif yang dapat merusak reputasi bank syariah. Yang ketiga, kerugian finansial. Selain biaya investigasi dan perbaikan sistem, bank juga dapat dikenakan denda dan tuntutan hukum akibat pencurian data. Baik, yang berikut kita masuk ke penyebab pencurian data. Yang pertama, kerentanan sistem informasi. Sistem keamanan IT bank yang lemah dapat diakses oleh peretas untuk mencuri data-data nasabah. Terus kita masuk ke yang kedua, kesalahan manusia. Karyawan yang tidak terlatih dapat dengan sengaja membocorkan informasi rahasia atau memberikan akses ke pihak yang tidak berwenang. Yang berikut, ancaman dari dalam. Insiden seperti karyawan atau mitra yang tidak puas dapat menyalahgunakan akses untuk mencuri data. Baik, kita akan masuk ke slide yang berikut, langkah-langkah mencegah pencurian data. Yang pertama, peningkatan keamanan IT. Memperketat sistem login, enkripsi data, backup berkala, dan pemantauan aktivitas untuk mengurangi risiko peretasan. Yang berikut, pelatihan karyawan. Memberikan edukasi rutin kepada karyawan tentang praktik keamanan dan prosedur penanganan informasi sensitif. Yang ketiga, pengawasan internal. Memiliki tim khusus yang mengawasi aktivitas karyawan dan mitra untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan data. Baik, kita masuk ke slide yang berikut, peran manajemen. Jadi peran manajemen ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, komitmen tinggi. Yang kedua, alokasi sumber daya. Yang ketiga, pengawasan ketat. Jadi kita jelaskan dari komitmen tinggi. Manajemen harus berkomitmen penuh untuk memprioritaskan keamanan data sebagai strategi utama bank. Yang kedua, alokasi sumber daya. Menyediakan anggaran, teknologi, dan tenaga ahli yang menandai untuk membangun sistem keamanan yang andal. Yang ketiga, pengawasan ketat. Memantau secara berkala efektivitas langkah-langkah keamanan data yang diimplementasikan. Kita akan masuk ke slide yang berikut tentang kemitraan dengan pihak eksternal. Jadi di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, kerjasama. Yang kedua, kepatuhan regulasi. Yang ketiga, transparansi. Yang keempat, berbagi informasi. Jadi yang pertama, kerjasama. Di sini harus menjalani kemitraan dengan pihak penyediaan layanan keamanan siber untuk meningkatkan perlindungan data. Yang kedua, kepatuhan regulasi. Mematuhi semua peraturan dan standar keamanan data yang ditetapkan oleh regulator. Yang ketiga, transparansi. Terbuka dan transparan dalam mengomunikasikan insiden pencurian data kepada nasabah dan publik. Yang keempat, berbagi informasi. Berkolaborasi dengan bank lain untuk saling berbagi informasi dan praktik dalam mencegah pencurian data. Baik, kita masuk ke slide yang berikut tentang dampak jangka panjang. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, kepercayaan terkikis. Yang kedua, persaingan ketat. Yang ketiga, regulasi ketat. Yang pertama, kepercayaan terkikis. Pencurian data yang berulang dapat secara permanen merusak kepercayaan nasabah pada bank syariah. Yang kedua, persaingan ketat. Bank syariah yang gagal menjaga keamanan data akan kehilangan daya saing di pasar. Yang ketiga, regulasi ketat. Pemerintah dapat memperlakukan aturan keamanan data yang lebih ketat bagi industri perbankan syariah. Baik, di sini kita akan mengambil kesimpulan bahwa pencurian data merupakan ancaman serius bagi bank syariah di Indonesia. Manajemen harus memprioritaskan keamanan data
dan mengambil langkah komprehensif untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani insiden pencurian data. Hanya dengan upaya ini, Bank Syariah dapat mempertahankan kepercayaan nasabah dan reputasi yang baik.